Usai Trump marah atas jawaban Iran terhadap proposal damai AS, bagaimana masa depan perang Iran dan Amerika Serikat? Kita bahas bersama dengan Hikmahanto Juwana, Guru Besar Hukum Internasional UI. Selamat malam, Prof. Hik. Selamat malam, Ibrahim. Prof, ini Trump marah atas jawaban Iran pada proposal damai AS. Apakah ini tandanya jalan damai semakin terjal? Jadi begini, kalau saya melihat bahwa memang Iran itu punya dua step. Step pertama adalah berkaitan dengan tidak diserangnya oleh Amerika, Selat Hormuz, lalu kemudian juga aset yang selama ini dibekukan. Itu diselesaikan dahulu, baru setelah itu step berikutnya adalah mengenai masalah senjata nuklir, pengayaan uranium. Nah, sementara kalau dari Presiden Trump, dia tidak mau. Justru permasalahan utama yang harus bisa diselesaikan adalah berkaitan dengan senjata nuklir dan pengayaan uranium, bahkan juga terhadap cadangan atau stockpile yang ada di Iran yang harus ditaruh di negara ketiga begitu. Nah, di sini saya melihat memang tidak ada titik temu kalau seperti ini. Memang ini yang harus diupayakan oleh pihak Pakistan. Kalau misalnya Pakistan masih menjadi mediator untuk ada kesepakatan di antara Amerika Serikat dengan Iran mengenai masalah proposal ini, begitu. Oke, ini kan Trump kecewa, marah, dia bilang sampai 3-4 kali Iran berubah pikiran. Tapi mengapa Trump masih memberi celah untuk negosiasi, Prof, menurut Anda? Karena di dalam negeri, Trump itu tidak mendapat dukungan apabila dia melakukan serangan balik kepada Iran, muncul serangan lagi, gitu ya. Pertama, Kongres banyak yang tidak menyetujui, bahkan Partai Demokrat itu sangat kritis, yang seolah-olah dia menyuarakan kepentingan Iran terkait dengan perang yang dilakukan oleh Amerika Serikat. Belum lagi anggaran untuk perang itu kan harus di-approve lagi oleh Kongres, bahkan juga 60 hari yang kemarin sudah dipakai oleh Trump. Kalau mau menyerang kembali, itu harus dapat persetujuan dari Kongres Amerika Serikat. Dan sekarang Partai Demokrat Amerika Serikat itu sedang menyiapkan sebuah undang-undang yang mengharuskan atau yang tidak memungkinkan Trump untuk melakukan perang kembali. Itu yang pertama. Belum lagi masyarakat di Amerika Serikat itu sangat mengeluh dengan harga minyak yang melonjak sampai hampir 50%, bahkan lebih dari 50%. Nah, itu yang membuat Trump dia masih memberikan kemungkinan untuk berdiplomasi meskipun dia mengancam. Intinya adalah dia mengancam Iran untuk kamu harus terima, kalau tidak saya akan serang. Tapi sebenarnya Iran juga tahu bahwa Trump itu dukungan di dalam negerinya tidak ada, sehingga Prof, dari pihak Iran dia bermain dengan waktu. Prof, gitu. artinya saat ini justru Amerika Serikat, Donald Trump sedang ada dalam tekanan termasuk dari dalam negerinya. Jadi tak punya pilihan lain bagi Amerika Serikat selain negosiasi tadi ya? Betul, betul. Di dalam negerinya dia dapat tekanan, lalu dari luar negeri kita tahu ada Inggris, Prancis yang mau membuat grup atau kelompok aliansi sendiri untuk pembebasan dari Selat Hormuz yang dia tidak mau dikaitkan dengan Amerika Serikat. Itu artinya tekanan. Bahkan juga kan dari Cina, Rusia kalau ada resolusi untuk membuka Selat Hormuz selalu diveto. Nah, jadi Trump ini mendapat tekanan di dalam negeri dia, dari luar negeri dia, tapi sementara dia ingin bahwa dia harus keluar sebagai pemenang perang. Ini yang orang bicara tentang exit strateginya seperti apa. Sementara Iran sangat tahu betul karena apa? Iran punya akses terhadap apa yang terjadi di Amerika Serikat karena terbuka melalui persnya dan lain sebagainya. Sehingga dia bisa menghitung apa yang harus dia lakukan dan apa yang tidak mungkin Trump lakukan, gitu. Oke, kalau ini soal akan bertemu dengan Tiongkok, dengan Xi Jinping nih, Donald Trump, apakah bisa nanti untuk menekan Iran untuk membuka Selat Hormuz? Karena kan Hormuz ini yang jadi objek vitalnya nih, Prof. Ya, justru kalau saya melihat begini, memang nantinya ujungnya itu perang ini tidak akan ada kesepakatan. Karena proposal ini sangat jauh untuk bisa disepakati. Saya melihatnya seperti itu ya, satu. Yang kedua adalah perang ini akan diambangkan dengan adanya gencatan senjata. Yang penting bagi Iran adalah Amerika Serikat tidak lagi menyerang Iran.
karena dia defensif. Sementara kalau dari Amerika Serikat kan sudah mengatakan Epic Fury sudah berakhir, dan kalaupun ada dia melakukan serangan itu kalau Iran duluan yang menyerang dia secara nyata. Nah, lalu kemudian yang isu terbesar itu berkaitan dengan Selat Hormuz. Bagaimana nih Selat Hormuz? Nah, sekarang ini dunia yang tadi saya katakan, Inggris beraliansi dengan Prancis dan mungkin banyak negara, dia akan mengatakan pada Iran, ini bukan kaitannya dengan Amerika Serikat, tapi dunia sangat terpukul dengan Oke. penutupan dari Selat Hormuz ini. Oke. Jadi kita akan selesaikan dengan Iran, tapi tanpa melibatkan Amerika Serikat. Dan itu bagi Amerika Serikat itu sama saja, mohon maaf ya, menempeleng mukanya Amerika Serikat karena dunia tidak lagi percaya sama Prof, Amerika. kalau gitu bergen daya tawar Amerika Serikat sendiri apa sih yang bisa digunakan untuk menekan Iran saat ini jika tadi bacaannya seperti itu, banyak tekanan justru yang didapat? Ya, kalau menurut saya sih gertakan-gertakan dari Trump bahwa Iran, yang oleh Iran dikatakan bahwa mereka siap kapan saja kalau misalnya Amerika Serikat akan melakukan serangan, dan bahkan menjanjikan bahwa serangan balasan dari Iran itu akan dari serangan yang kemarin ini. Oke. Prof, singkat Prof, terakhir apa kepentingan AS dan Tiongkok terhadap Iran untuk saat ini, Prof? Kepentingan Amerika Serikat terhadap Tiongkok adalah bagaimana bisa meminta Tiongkok untuk menyampaikan kepada Iran bahwa Selat Hormuz itu akan dibuka, ya. Dan mungkin kompensasinya adalah Trump tidak akan mengenakan tarif dan lain sebagainya. Tetapi saya duga bahwa Cina tidak akan begitu saja mau menerima keinginan dari Trump, karena kekhawatiran dari Cina adalah kalau Trump bisa menekuk Iran dan nantinya diperlakukan seperti Venezuela, tidak membolehkan negara Venezuela itu menjual minyaknya ke Cina. Demikian juga kalau Iran nanti ditekuk, padahal bagi Cina minyak itu sangat penting bagi mereka untuk pertumbuhan ekonomi. Terima kasih Prof. Hikmahanto Juwana, Guru Besar Hukum Internasional UI, telah menyampaikan pandangannya di program Kompas Malam hari ini. Terima kasih Prof.